Bagaimana realisasi ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah itu ibadah murni. Dengan ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni, contohnya ngaji. Ngaji ini kan ghairu mahdhah. Apalagi kita kerja niatnya menafkahi keluarga, itu ibadah, Pak. Itu ibadah juga. Disebut ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni. Apa yang kita harus lakukan dalam merealisasikan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, ya? Di mana kebanyakan kami adalah orang awam. Nah, jadi beliau lagi bertanya tentang cara menerapkannya. Allah berfirman, ya, dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masih ingat ayatnya? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun. Ya'budun secara harfiah artinya menyembahku. Tapi berkali-kali saya menerjemahkan ya'budun artinya mengenalku. Ibadah mahdhah, ibadah fisik kita dan kolbu, itu sholat, zakat, haji, umrah, sholat sunat, ya. Ibadah ghairu mahdhah ini ibadah yang isinya untuk mengisi rohani, tapi kadang-kadang fisik kita nggak kebawa. Dan perlu diketahui, kadang-kadang ghairu mahdhah itu secara kualitas lebih tinggi daripada mahdhah, kadang-kadang lebih wajib daripada mahdhah. Contohnya, ketika ada ta'lim, kita masuk masjid, mau tahiyatul masjid, lebih dahulukan tahiyatul masjid atau ta'lim? Tahiyatul masjid apa ta'lim? Tahiyatul masjid sunat nggak? Ta'lim itu wajib atau bukan? Wajib, cuma dia ghairu mahdhah. Wajib tapi ghairu mahdhah, gitu, Pak. Nah, nanti bisa diterapkan semuanya nih, ya, termasuk sholat syuruk. Tapi antum terserah, ya, kita nggak paksa. Kalau mau sholat silakan, cuma kalau ngikutin ilmunya, kajian masih berjalan lalu syuruk masuk, nah, tinggal pilih yang sunat atau yang wajib, gitu. Itu nggak masalah, ya. Terus apa saja yang kita niatkan untuk Allah, untuk membantu hamba-hamba Allah, keluarga kita kan hamba Allah, maka itu ibadah ghairu mahdhah. Apalagi kalau bapak ini kerja, niatkan saya nanti mau zakat dari kerjaan ini. Udah, Pak, itu dari awal berangkat sampai bulan besok dapat gaji, itu semua dihitung ibadah, ya, dihitung ibadah semua. Tapi ingat juga, ada ibadah mahdhah karena niatnya tidak benar, itu nggak dapat apa-apa. Saya sholat supaya disebut ahli ibadah, ya. Saya ngajar, ghairu mahdhah nih, saya ngajar supaya disebut orang alim, supaya disebut ustadz sunnah, ustadz aswajah, ya. Nah, ini ibadah ghairu mahdhah ataupun mahdhah, nggak dapat apa-apa saya. Paling-paling dapat honor, pulang-pulang cuma dapat honor, nggak dapat pahala saya. Nah, inilah kejadian guru-guru di madrasah, kiai-kiai di pesantren. Kalau mereka tidak main kolbunya di sini, realisasi mahdhah ghairu mahdhahnya tidak berhasil. Tujuan dia mengenal Allah tidak berhasil. Tadi coba diartikan, aku ciptakan jin manusia, tidaklah aku ciptakan mereka kecuali untuk mengenalku. Maka semua aktivitas mengenal Allah itu adalah wajib. Mau bentuknya ta'lim, mau bentuknya zikir, mau bentuknya sholat, maka kita nggak perlu benturkan. Kalau ada teman kita tadi waktu masuk masjid dia sholat sunat dulu, padahal kita udah ta'lim, nggak masalah, Pak, biarin. Kenapa? Mungkin dia menganggap itulah mengenal Allah, nggak ada masalah. Sama misalnya antum lagi taklim, masuk syuruk, ada orang sholat sunat, berarti mungkin itu pemahamannya, itu tidak masalah juga. Tapi kalau ngikutin ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah sesaat itu lebih afdal dari 1000 rakaat. Dalilnya mana? Ada dalam Sunan Ibnu Majah, ya. Dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan 2 riwayat. Satu riwayat menyebutkan satu bab ilmu lebih utama daripada 100 rakaat.
Di riwayat kedua lebih utama daripada 1000 rakaat. 100, 1000. Ini cuma menunjukkan kualitas. Tergantung ilmunya ngarahin kemana nih. Ngarahin mengenal Allah atau mengenal selain Allah. Jika mengenal Allah, maka satu nafas yang kita tarik saat kita ngaji lebih afdol daripada 1000 nafas yang kita tarik waktu kita ibadah. Berarti ibadah ini dua. Ibadah fisik bernama ya kita sedekah, kita sholat. Ada ibadah ruh. Apa ibadah ruh? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nanti Pak, kalau Allah izinkan kita masuk surga, Bapak akan ingat kalam saya ini. Kalau kita masuk surga, amin. Yang kita rindukan nanti ketika masuk surga dua aja. Saat zikir salat, yang paling dirindukan lagi saat kita ngaji ma'rifatullah. Saat-saat itu yang akan dikenang. Zikir salat, ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita akan merindukan itu. Ya. Dan kita menyesal, ya Allah, kenapa dulu hidupku tidak dihabiskan untuk mengenang Engkau di dunia, untuk bermakrifat kepada Engkau, untuk sholat kepada Engkau di dunia. Jadi tolong Pak, besok kalau kerja berangkat zikir aja di jalan ya, radionya kecilin aja, selesain dulu wirid. Nih saya ijazahkan wiridannya. Pertama istighfar 100. Ini wirid para sahabat Nabi, kemudian dirumuskan oleh Imam Abdul Hasan Syadzili. Pertama apa? Istighfar 100, sambil jalan aja ya, lihat aja tuh jamnya, kira-kira kalau udah 3 menit selesai, 3 menit atau 5 menit selesai, 15 menit doang atau 20 menit. Yang kedua, la ilaha illallah, sama kan zikir-zikir lama juga kan. Ini yang kita sebut di khutbah kemarin. Jika ada orang membaca la ilaha illallah, ada orang baca gitu dari kalbunya, Allah kan selalu mandang kalbu kita. Untuk orang yang membaca ini, Allah berikan pandangan istimewa. Di belahan langit dan bumi, Allah sekedar memandang dengan keistimewaan rahmatnya, bahwa orang ini diangkat jadi kekasihnya. Ini nanti Bapak sambil nyetir bisa jadi waliullah ya. Jadi Allah mudah Pak. Yang penting bacanya, lisan baca, qalbu mengikuti. Tapi walinya baru wali umum ya, belum wali khusus. Wali khusus ada tugasnya, kerohaniannya. Gak kuat antum itu ya. Wali khusus itu ada tugas berat. Tugasnya kalau mu'alim itu siap dibenci orang ya, siap mendatangi tempat-tempat yang tidak ada materi di situ ya. Di situ hanya menghabiskan materi kita. Ada Pak nanti orang-orang begitu tuh ada. Itulah Nabi. Nabi kan datang ke mana-mana itu pakai dananya, pakai dana sahabat. Habislah dana mereka untuk dakwah. Puncaknya jihad. Ini dakwah belum ada, udah jihad-jihad aja ya. Hayya alal jihad ya. Ke laut aja kalian tuh ya. Orang belum ngaji bab tentang apa itu ibadah dengan benar, mereka sudah buat hayya alal. Mana ada di kitab fikih, di kitab hadis hayya alal sholat diganti hayya alal jihad. Itu bid'ah itu Pak. Itu yang finnar kata Rasulullah itu ya. Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fawarat. Yang membuat-buat hal-hal yang tidak dilakukan, yang tidak ada dasarnya dalam agama ini, tertolak. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar ya. Hadis Tirmizi. Di Imam Muslimnya, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauh-jauh perkara baru. Apa itu? Kullu muhdatsatin bid'ah, segala sesuatu yang baru yang tidak ada dalilnya bid'ah. Nah, ini bahaya ini. Semangat jihad tapi nggak pakai ilmu. Karena nggak punya makrifat jihad. Jadi jihad itu ada makrifatnya juga. Sehingga jelas kita berjuang untuk apa, dengan cara apa, kapan waktunya itu ada. Main buru-buru aja Imam Mahdi keluar ya. Belum Pak, tunggu dulu, Imam Mahdinya masih sembunyi. Ya, masih disembunyikan Allah. Sabar-sabarlah.